Hatiku. Woi, udah tag nih. Wih, iya, sorry bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, kenalin gua Gilang Bade. Pakai U, Badeur. Baca. Nah, kita di channel 1000 Tangan. Apa itu 1000 Tangan? Itulah channel yang akan membahas banyak hal kayak seputar musik, komunitas, workshop, dan masih banyak lagi. Ada tukang cireng, apa cilok, tukang kopi, kita bahas semua. Nah, gak usah buang-buang waktu, kita akan kedatangan tamu kali ini. Siapa orangnya? Itu dia dari Ancaman Mendadak. Abang-abang ganteng brewok, pokoknya bedak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tada! Kamu kita yang tadi ini. Apa nih? Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat ya. Selama pandemi ini gimana? Ini kan nih banyak banget nih, PSBB lagi kan. Pokoknya ditutup kabeh gitu kan. Gimana? Jangankan ditutup, hati ujung ditutup. Sad boy banget. Ayo kan gimana? Ini banget sih ya. Terbatas juga sih. Terbatas dalam dalam hal apapun terbatas sih PSBB, tapi kan di luar itu kan pemerintah juga buat ngejaga kita sih, gitu ya. Dengan kebijakannya lah. Kita ikut aja. Kalau Atio gimana tuh Atio? Menanggapi pandemi ini. Iya, kehidupan di rumah. Kehidupan di rumah ya. Iya, Kehidupan di rumah ya. lah. Selama pandemi ini sih alhamdulillah baik. Makan lebih banyak. Makan juga lebih banyak. Soalnya terus pipinya agak kebi gitu. Anjing. Iya, lihat aja sendiri lah. Oke. Ya. Mantap. Nah, ini dia guys. Ini Atio, ini Arifan. Terima kasih 1000 Tangan udah ngajak kita di sini. Thank you. Kebanggaan kita ya. Gimana, Arifan? Ya. Perjalanan Ancaman Mendadak. Perjalanan mendadak sejauh ini kita masih belum Belum bisa survive sih. Belum bisa survive. Kita Soalnya masih dari kita juga terbentur pandemi kayak gini ya kan, kita susah waktu, tempat, terus kondisinya juga nggak memungkinkan juga sih buat bikin acara lagi. Jadi kan. kita tunggu benar-benar normal, kondusif baru kita Terbatasi sekarang ya. Asli. Bikin acara kayak gini, kayak gitu, susah banget bener. Tapi kan nikah juga ini biasa. Bener. Orang mau bikin benih terbatas, bikin anak Terbatas. Apalagi tukang cireng terbatas. Tukang cireng juga harus pakai masker, terbatas. tukang masak ngoba tapi Iya. enak terbatas. Oke bang, ini anggota Ancaman Mendadak itu sebenarnya berapa sih? Kan lu selalu ini tiap acara kayak rame banget kayak gitu. Terus lihatnya kayak rame banget gitu. Kasih paham. Oh, sebenarnya gini, kalau anggota sih kita lumayan alhamdulillah banyak, ada sekitar 10 orang, mungkin lah kurang lebih 10 orang. Cuman kan dari balik 10 orang itu paling ada hanya beberapa lah yang benar-benar aktif gitu, yang benar-benar bisa mengorganisir si acara tersebut ya kan. Karena emang kesibukan juga sih. Iya, itu juga kita juga kan nggak bisa memaksain juga ya kan. Mereka juga punya kesibukan, punya keluarga, punya apa gitu kan. Serah dia tuh. Bucin juga. Bucin juga. Masuk kayak yang di sebelah. Ngangon kebo. Nah itu berarti. Nah udah berapa lama nih Ancaman Mendadak terbentuk dan kenapa namanya Ancaman Mendadak? Kenapa gak ancaman bung gitu kan? Bung Surya tuh Hiroshima Nagasaki.
masih banyak orang ya Hmm. yang nggak tahu ancaman mendadak itu apa gitu kan. Ini apa sih ancaman mendadak? Pasti kan banyak pertanyaan banget. Iya, iya betul. Coba jelasin. Sebetulnya itu ancaman mendadak itu adanya itu tahun 2016 2016. yang digagasi oleh teman gua almarhum Ciwo. Sebenarnya dia itu yang awal mula bikin ancaman mendadak itu beliau gitu kan. Oke. Dulu itu ada semacam brand, adalah sebutan brand-brand rokok gitu ya kan, kayak mulai program. Mungkin Ipan juga di situ Ya. waktu dulu Ipan Ya. sama Amel itu sempat ikut terlibat, ikut andil gue juga ikut terlibat, cuman gue gak terlalu ini karena gue ada sesuatu yang gak bisa gue tinggalin. Oke. Nah dari situ tuh gue udah lost contact ya kan, sama si almarhum itu lost contact. Nah pas awal 2000 pas awal tahun 2019, tepatnya di bulan Maret, gua sama anak-anak itu berencana bikin gigs apa gitu ya kan namanya kan. Nah gua tuh minta izin ke si almarhum itu, minta izin kata gua, daripada ini nama nggak dipakai lagi, ya udah gua pakai lagi gitu kan. Ya udah gua pakai lagi untuk nama event ancaman mendadak gitu. Cuman mungkin dari ideologinya itu cuman wah, udah berbeda gitu kan. Udah berbeda. Nah mungkin dari situ Ipan nama Amel yang pas volume 3 baru gabung ya Mel ya? Baru gabung. Iya, iya. Nah, Baru gabung lagi. itu pas kalau nggak salah tuh turnya band Senopit sama Stop Kontak gitu. Kalau nama sendiri kenapa gua ngambil ancaman mendadak itu? Nah ini nih. Apa nih? Ini Penting ya? ancaman mendadak nih penting nih. Apa penting ya. gitu banyak orang. Ancaman mendadak apa sih? Takutnya kan. Gitu. Nah, Wah. sebetulnya gini. Kenapa gua pakai nama ancaman mendadak? Soalnya gua tuh tahu filosofinya. Filosofi. Jadi Nah, apa jadi tuh? si almarhum itu kenapa dia pakai ancaman mendadak, nama ancaman mendadak itu? Jadi di pihak vendor yang nyuruh dia buat bikin acara itu, nyuruhnya itu kalau nggak salah 2 minggu harus bikin acara. 2 minggu harus bikin acara, itu dari segi konsep, dari segi band-bandan, dari segi talent, dari segi pendukung acara, dari segi tempat apa, itu harus Beres. rampung, 2 minggu itu beres. Jadi kita tuh mungkin wah ini mendadak banget sih, kayak diancam. Tadinya gitu, jadi ancam mendadak. Nah, begitu sih intinya. Bukan ancaman. Oh. Intinya sih gitu. Jadi kita tuh terasa diancam tapi mengancam lah gitu. Keren juga ya. Mendadak. 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 Ancaman ini Selalu mendadak. Selalu mendadak pokoknya ya. Tapi gak pakai 500 ya. Gak pakai 500 apa itu? 500. Oke. Selama bikin gigs nih ancaman mendadak nih, suka di mana aja? Lokasi kan bisa kemana aja. Jadi dari awal. Dari awal. Waduh. Dari awal waktu kita masih jalan sama brand salah satu produk itu, kita di Nos Studio, di partner Nos Studio itu ada studionya di daerah Cibungbulang. Cibungbulang. Nah, pas awal-awal jalan lagi sebenarnya gua nggak ikut tuh, Tio yang ngurus waktu itu. Terus yang gua lanjutin itu program ancaman mendadak ini awalnya itu kan tahun 2019 tuh, awal-awal bulan Maret itu yang pertama itu gue bikin di studio 46 kayak studio gigs gitu lah kan. Dari 1 ke 2 ke 3 itu kita lokasinya tuh di studio 46 itu di Cikarang sini dekat gitu kan. Terus selanjutnya itu yang kita ancaman mendadak keempat itu kita di gudang bekas konveksi di daerah Tegalwaru Gelora situ. Itu yang keempat, yang kelimanya itu kita bikin di Alun-Dalu daerah Cilengsi Pak ya. Daerah Cilengsi kita sekalian kita silaturahmi juga sih sebenarnya sama ke sana gitu kan. Di sana juga ada semacam rumah kolektif gitu namanya Alun-Dalu House. Nah, kita tuh kandang ke sana ya kan. Semua tuh anak-anak mendadak. Terus selanjutnya itu kita bikin di kita tuh langsung bikin acara mendadak fest kan ya? Ya sudah Ya, itu Mendadak Fest 2020. 2020 tuh awal tahun 2020 itu tanggal 1 Februari. Iya, Februari. Sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi. Sebenarnya pandemi udah ada, cuma belum nyampe ke Indonesia. Belum chaos kayak Amsar. Amsar aja. Pusing. Ya, nah, sebetulnya pas gua bikin acara mendadak fest itu sama anak-anak, gua tuh stuck di situ ya kan. Gua tuh stuck di situ karena gelombang pandemi itu udah mulai menggila ya kan. Mulai menggila. Cuma sih awalnya juga kita bikin acara juga kan ya, yang tour si band siapa sih? Band dari Nepal. Band dari Nepal tuh yang Dolkis. The Dolkis itu. Nah kita tuh terakhir tuh kita tuh anak-anak bikin
acara yang apa sih nyambut si band itu yang dari Iya, level itu. Nah dari situ kita stuck tuh berapa bulan itu hampir 1 tahun kita tuh nggak bikin acara. Nah titik terangnya itu kita bikin acara di pertengahan pandemi ya kan. Kita ketemu gua tuh dikontak sama si Ardi ya kan. Ardi itu anak-anak NC lah ibaratnya mah. Dia tuh anak NC. Sebetulnya dia tuh teman gua dari lama juga ya, dari gua zaman embrio. Embrio ya, embrio. Dia zaman maksudnya dari gua zaman sekolah SMA dulu, dia tuh gua sama Ardi itu gua bikin band metalan gitu ya kan, band itu gua bikin gitu. Nah ternyata si Ardi itu ngepoin gua. Gua keren nih. Apa bahasa kerennya? Stalking. Nah, si Ardi itu stalking gue ya guys, mungkin IG atau Facebook gue gak ngerti juga. Dia tuh ngeliatin gue, kata dia tuh, ini si Tio ngapain sih? Ya kan, si Tio tuh ngapain aja sih ini? Sama barengan sama Mendadak. Nah dia tuh ngontek gue, nyoba gue tuh berkolega dengan komunitas NC Brother itu. Tuh. Nah dari situ tuh gua sama anak-anak Aceh Mendadak soan itu berarti mah silaturahmi lah ke anak-anak NC Brother itu. Gua tuh silaturahmi bareng Ipan juga ya kan Pan, bareng Amel ya kan, gua bertiga ngobrol tuh panjang lebarnya gimana. Ternyata visi misi kita tuh sama, visi foya misi foya, visi misi foya foya. Enggak serius. Enggak, apa ternyata pas kita ngobrol itu kita tuh visi misi bener asli sama. Langsung bersinergi. Iya, langsung kita tuh bersinergi. Ya berhubung visi misi gua Aceh Mendadak sama si NC Brother itu sama, ya udah kita klop, ya kan. Nah, dari situ kita ngebantu acara si NC Brother yang anniversary yang pertama itu, kalau nggak salah 1 tahun yang lalu deh. Ya 1 tahun yang lalu deh kalau nggak salah deh. Nah kita tuh di situ ikut ngeramein juga, ikut ngebantu acaranya juga ya kan. Ikut ngerusuin juga. Support and respect lah. Nah terus dari teman-teman Aceh Mendadak juga ikut ngeramein, beberapa band dari Aceh Mendadak juga ikut ngeramein gitu kan. Kegerapain juga. Nah, pas kita di bulan Agustus ya kalau nggak salah ya. Ya Agustus. Agustus tahun 2020. Nah kita tuh bikin acara di studio NC itu. Ini nih studio NC pasti ada dalangnya. Nah itu dalangnya itu Siapa? Gila, itu katanya. Terserah lo. Tapi katanya lagi pakai akustik. Pakai akustik gila. Iya, makanya. Nah, pokoknya dari situ kita dari pas masih namanya biar dia lucu banget. Dari awal itu kita bikin acara di studio NC itu udah 3 kali. Alhamdulillah kita itu diterima dengan baik. Kita itu bisa dibilang dirangkul sama-sama support ya kan. Jadi gua tuh sebenarnya terima kasih juga sama anak-anak NC Brother. Tapi ini kita pengen ngobrol bareng pastinya kan? Emang ada orangnya? Ada lah. Wow, gampang gitu kan? Gampang. Iya. Dengan kayak gitu ya, dengan kita ngobrol langsung ya, enak kayaknya nih. Oke, biar tak ramen ya. Ini kita panggil aja kawan kita dari NC Brother. NC Brother kemana nih? Sehat NC Brother. Selamat datang di klinik kami. Di channel kita nih. Di klinik. Di channel kita 1000 tangan. Ya, punten nih juga kalau kemana-mana harus bawa bodyguard. Oke. Nah, ini. Nah, gimana nih? Tadi kan udah dijelasin kata Tio ancaman mendadak. Yang pes keberapa tuh? Yang Volume. Volume itu volume ke-6. Kita buat di DNC itu DNC. Nah, volume
Tadi kan kata ada salah satu narasumber yang dari dulu kenal sama pernah sempat ngeband bareng juga. Gitu kan. Ya, itu siapa tuh orangnya? Iki Mas ya. Oh, bodyguard ya. Ternyata. Yoi. Sekarang tidak profesi berarti ya jadi Yoi. bodyguard. Bodyguard. Dulu anak band banget. Pang. Bedanya 2 miliar gajinya. Oh ya. Gila. Kemarin kan masih 175. Ini udah 2 miliar 175. Pantesan agak gemuk ya. Nah untuk NC Brother sama Ancaman Mendadak nih gimana nih pendapatnya? Tentang apa nih? Tentang kalian lah, hubungan kalian. Hubungan kalian. Ancaman Mendadak sama NC. Lebih ke ngebisik kayaknya kalau Iya, lebih sih. Oke, gue jawab ya. Ya. Kalau untuk AM sama MC, untuk sekarang gue sepakat karena kita ini ya, maksudnya satu konsep, untuk maksudnya kedepannya kayak gimana. Kalau untuk aliran gue sebenarnya lebih ke nggak lihat aliran kalau, yang penting gue ngelihat konsep mereka seperti apa, ternyata itu sama apa yang selalu kita obrolin sama ini. Jadi emang kita tuh lagi nyari kawannya sehati. Sehati. Betul. Ini juga mau ngelurusin nih yang tadi dibilang gue kepoin gitu ya. Iya. Kita tuh bahasa sekarang Stalking. Oh itu kalau sekarang udah beda bahasa ya? Iya, Beda bahasa. stalking Itu udah beda ya? Itu stalking itu sejenis berlebihan. Oh, stalking. Jadi apa sih gue ngeliatin akunnya si Tio tuh karena kegiatannya di situ banyak sisi ini anak-anak underground gitu ya kan, tapi di situ ada sisi edukasinya gitu ya kan. Kata gue kebenaran gue juga ada di satu yang anggap aja komunitas NC. Gue sama gitu, sama konsepnya sama, cuman bedanya tuh cuma beda bendera doang gitu. Kenapa sesuatu hal yang baik itu sayang kalau didiemin aja, gue satuin aja kesalahannya gitu ya. Akhirnya kan gue temuin antara abang-abangan AM gitu ya. Abang-abangan AM ya. Beda lagi ya sekarang. MC, Banyak banget ya namanya. Ternyata gini. Iya. Nah begini nih. Kirain gua gini. Ya gitu aja. Oh gitu. Terus untuk NC sendiri anggotanya seperti apa? Maksudnya Keluarga apa gimana? Oh, Gitu. iya. NC sendiri kan banyak banget dikenal sama orang-orang kan ya. Banyak banget asli, banyak banget. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dari semua kalangan kayaknya ya. Semua kalangan gitu kan, muda, tua pasti ada gitu kan yang Kakek nenek. kakek nenek sih belum kayaknya. Belum sampai. Ya. Oke, kalau untuk anggota sih sebenarnya kalau kita sih di sini lebih ke Keluarganya. dibilangnya kalau dibilang komunitas juga kita bukan komunitas. Iya. Sebenarnya kita lebih menyebut ini nyamannya lebih ke keluarga. Iya. Karena istilahnya kalau komunitas itu kedengarannya agak gimana gitu. Formal ya, Iya. formal. Gua lebih ke keluarga. Jadi kita bercanda se ekstrim apapun ya kita udah kan Nggak ada batasan. udah ada batasan. Tapi kalau untuk anggota-anggotaan untuk tim-tim kreatif MC sih sebenarnya kalau gua nggak ngebatasin siapa-siapa aja sih sebenarnya. Siapa yang mau bantu atau siapa yang mau terjun ke istilahnya Bidang apa yang yang sama ya. bidang yang sama, apa yang mau kita bikin itu sebenarnya udah boleh jadi anggota juga. Jadi nggak menutup kemungkinan kita di sini mau berbagi ilmu sebenarnya. Iya. Bukan berbagi ilmu ya, maksudnya bukan kelebihan ilmu juga. Cuman emang kita Sharing mau lah, sharing. lebih sharing, lebih nyaman ketika kita banyak orang. Iya. Bentar. Mereka itu siapa ya? Saya tuh nggak tahu. Datang ke sini, ngomong ngalor ngidul, siapa ya namanya? Saya tuh lupa tuh saya. Oke, gua kenalin Kenalin dulu ya. Kenalin dulu lah.
Kata Tio kan, yang kepo-kepo itu yang suka tahu. Iya ya. Kan, Anda. udah orang ini. Datangnya langsung dari Brazil. Iya, datangnya langsung. Sebenarnya itu nama Ardi itu ada namanya Ardi Kepo Dinata. Anda jangan bilang kepo, itu emang sebenarnya dari Nama dia asli. nama tengah. Asli. Dari nama tengah. Terselip di tengah-tengah ya. Saya baru tahu loh, Bang. Nama ada tuh ada keponya. Kalau ya gua Ende ya kalau di ini akunnya Nende Codot. Nende Codot ya? Nende Codot. Kalau disingkat Nencot. Necot. Nah, oke, next pertanyaan nih, ada pertanyaan dari Gilang Bade. Gilang Bade. Pakai bukan? ya? Oh, bukan Gilang Bade, bukan. Untuk Ananda sendiri, nggak ada pikiran negatif kah tentang ancaman berada kan dia kalau main alat tuh riwuh bukan nama Ekstrim. ekstrim lah, ekstrim namanya juga udah ekstrim, ancaman mendadak. Banyaknya produk. Iya, jangan kecil-kecil. Apa yang minta kayak gini? Yang pokoknya itulah kalau dilihat sih kayak gitu. Gue jawab apa? Oh, ntar dulu tuh kayaknya ada yang mau ngirim sesuatu. Terima kasih. Iya. Makasih. Kenalin dulu dong siapa ini. Nanti kayaknya jadi topik pembahasan juga. Oh iya. Ini apanya sih? Ke bawahnya sana. Kok lu mupeng sih? Lu agak sini. Agak Gimana? sini dong. Harus duduk. Pengen di tengah aja. Tengah. Oh Pengen di iya. tengah aja. Oke. Siapa sih ini? Ini siapa? Tukang kopi. Oh, ini yang tadi Iya. tukang kopi. Oh, gua mau ngasih Kopi. pertanyaan doang. Iya. Udah lama jadi tukang kopi. Dari 2 tahun. Gua udah ada 2 tahun, alhamdulillah ya. Iya dong. Kopi itu kopinya manis gak sih? Iya. Manis. Kalau nggak manis lihat aku aja. Langsung ngecek. Langsung ngecek. Sponsor. Oke, boleh dikenalin ini masih dari tim-timannya Ancaman Bunda. Dari yang mau kenalin nih dari abang-abangannya. Sebetulnya dia ini tuh bukan tukang kopi sebenarnya. Dia lebih ke Tapi tukang Dia kudu. kan tukang kopi. Ya, enggak asli. Dia tuh vokalis dari band Greencore daerah sini juga sih. Undertaker. Oh, Underpass. Oke, Berarti Underpass. Berarti next kita Oh, harus. oke sih Maria harus. Oke, makasih ya ini Oke. kopinya ya. Makasih ya. Makasih ya. Iya. Udah gitu doang. Oke. Sama ya. Kenapa saya ini? Awalnya gua sempat Deg-degan. ya sempat yakin juga karena ngeliat istilahnya bermain musiknya agak ekstrim lah. Tapi sebenarnya kalau gua ngeliat background gua juga dulu sebenarnya nggak kaget-kaget amat. Gua juga maksudnya penikmat genre seperti itu. Baru pas ketemu mereka di saat mereka main tuh gua sempat spot jantung awalnya sih. Tapi kenetralisir yang namanya kenapa? Sport jantung itu bukan serangan jantung lah. Oh, bukan. Bukan. Sudah jantung gua keluar terus lari lagi. Oke, lanjut terus. Gua justru yang gua lihat gimana caranya mereka bermain alat musik sih sebenarnya. Karena kan banyak isu juga banyak larangan juga untuk istilahnya genre seperti ini banyak larangan. Banyak yang tulisannya nopang no underground. Pada zamannya tahu sekarang kita belum pernah lagi. Sebenarnya tapi kalau menurut gua itu satu tantangan juga. Maksudnya satu tantangan. Maksudnya gua sekarang luang lingkup gua dan dapat titik kenyamanannya juga di teman-teman ini yang beraliran seperti ini. Makanya gua pun
bertanya ke mereka gitu loh, supaya istilahnya lu main musik seperti ini cara safety kita, cara istilahnya biar bahasanya, biar alat-alat nggak jebol tuh kayak gimana sih. Ternyata enggak, mereka tuh lebih menguasai teknik sebenarnya. Rasa. Di sini ada rasa sebenarnya, di sini yang ini jadi rasa, mereka tuh main rasa, jadi nggak sekedar mereka Kenceng, ya. main speed, main kenceng. Jadi yang gua benar-benar gua lihat detail tuh kayak misalnya lebih bahaya, yang menurut gua lebih bahaya, dia lagunya misalnya ada lagu rock tuh, tapi mereka lebih memporsil volume yang misalnya di kabinet. Iya, misalnya di kabinet. Jadi istilahnya memaksakan lah ya. Memaksakan. Kalau misalnya yang kemarin kita udah jalanin kan, mereka tuh volume kabinet tuh nggak terlalu tinggi, dan mereka lebih ke teknik ya, mereka setting efek itu, dan istilahnya nggak memporsil itu, dan keluar suaranya pun menurut gua lebih maksimal. Dan itu banyak ilmu sih sebenarnya di sini, dan kenapa jadinya gue sekarang lebih ke yang mereka mau latihan nih dengan istilah aliran tertentu, bukan aliran tertentu, aliran dengan aliran mereka, ya gue udah biasa aja karena, dan gue mau nyampein juga ke studio-studio lain, misalnya ini mah barangkali lebih ke istilahnya harus bisa mencoba sih. Kalau enggak jadi rasa ketakutan yang berkepanjangan. Jadi karena ini menurut gua, ketika orang itu udah nyaman di studio lu itu, ya jadi rezeki juga. Betul sebenarnya. Dan mau latihan di situ terus juga. Iya. Jadi berarti jadi intinya mah tuh setiap studio itu harus bisa keluar dari zona nyaman dia berarti ya. Sebenarnya mah welcome. Iya, harus welcome ya sebenarnya. Soalnya kalau dia udah berdiri di bidang industri gitu, dia mau nggak mau, kasarnya dia dagang ini, siapapun yang beli dia harus nerima. Gitu. Soalnya sih benar sih, namanya konsumen itu kan beda-beda selera. Iya. Ya kan, sama halnya dengan anak-anak band juga, ya kan. Karena selamanya itu dia tuh pengen alternatif, pop atau 240 atau gimana, kan musik itu enggak itu doang. Universal. Itu musik universal, bener Van. Betul. Asli. Dan iya, menurut gua satu kuncian yang untuk kawan-kawan yang punya usaha yang sama kayak gua di studio musik, boleh mencoba, tapi misalnya lu masih rasa ketakutan lu dari takut jebol, takut inilah, itu ternyata ada settingan-settingan tertentu yang emang nanti lu wajib nanya ke misalnya anak band. Kalau enggak, lu pelajarin sendiri gimana sih cara keluar suara dari kabinet itu maksimal, tapi dengan cara tidak memporsil kabinet itu. Gua banyak belajar juga, maksudnya dari teman-teman ancaman mendadak juga gue banyak belajar. Gue harus nanya, soalnya gue harus nanya gimana sih caranya. Gue bilang, gue kan karena dari rasa ketakutan gue itu sebenarnya gimana sih caranya. Jadi ibaratnya mah lu ngilangin rasa penasaran lu gitu. Iya, ngilangin rasa penasaran, rasa ketakutan itu. Maksudnya gue nggak mungkin juga ketika kawan gue dari anak-anak atau teman-teman ancaman mendadak, ketika mereka mau latihan, gue batasnya jangan gitu dong. Atau masih aja ke aku. Iya, ganti dong genrenya. Gak mungkin juga kan? Gak mungkin juga. Harus gue coba. Apapun harus gue coba. Iya, sampai juga harus dicoba ini. Iya. Iya dong. Ayo lagi bulan ya. Oke, itu kan tadi untuk alat headset sama gitar. Nah, ini untuk drum, gimana? Kan drum gak ada volume itu. Iya. Punya suara tersendiri dia mah, nggak bisa pakai salon. Salon apa sih namanya? Aduh ini oke bader. Oke, gimana tuh untuk drum? Gini, kalau untuk drum sih sebenarnya bener lah. Itu nggak ada kita nggak ada pengaturan. Nggak ada pengaturan. Nggak ada equalizer ya. Biasanya drummernya yang punya. Ya ada ini. Oke, kalau untuk drummer mungkin gua bukan ini juga, tapi di sini ada langsung drummer. Yang mana nih? Yang mana ada? Di sini Ada nih. Yang mana nih drummer? Untuk drum sendiri tekniknya, karena sampai dari awal bikin ancaman mendadak sampai sekarang gue belum ganti-ganti istilahnya head drum ini.
tekniknya ya tahu lah ya. Ini drummer dari tadi. Ini drummer. Emang kirain vokal gitu kan yang wah. Kayak gitu. Drummer. Ya kan dia ciri khasnya dari ini. Anjir mewah. Kirain vokal kan. Oh, kirain. Enggak. Ya udah enggak sebenarnya untuk drum sendiri ada teknik-teknik khusus sih untuk gimana caranya tuh si drum itu tuh aman untuk dimainkan dengan genre tertentu ya kan. Kayak model apa sih? Kayak model band-band yang notabene underground ya kan, kata orang-orang mah mainnya keras nih, takutnya ngerusakin drum apa gimana. Sebenarnya mah kagak, itu punya ada teknik tersendiri. Serius gue ada teknik tersendiri dari cara mukulnya, dari cara ngekicknya apa gimana, itu ada teknik sendiri sebenarnya. Ya kalau misalkan untuk dijelasinnya susah, Pokoknya, susah asli. Intinya lebih ini kayak rasa ya. Nah intinya rasa asli. Ya kali nggak mungkin coba lah. Nggak mungkin aja, nggak mungkin asli gua. Itu pasti ada teknik tersendiri orang-orang. teknik, ya. Makanya betul kata sama si abang-abangan ini ya kan, selama gua bikin di sini Ancam Mendadak ya kan dengan berbagai macam genre, alhamdulillah si drum itu aman-aman aja. Alhamdulillah aman. Berarti kan di situ si drummer juga mungkin punya teknik tersendiri untuk menjaga si alat drum tersebut gitu. Jadi enggak Nggak se ekstrim yang orang pikirkan, enggak. Dan tanggung jawab sih. Dan tanggung jawab kalau pada tanggung jawab. Paling kalau robek kena mental. Apaan langsung? Kalau robek kena mental ya. Snare ya. Lumayan harganya ya. Langsung gitu. Kalau stick drama udah biasa. Kalau drama aman ya, cuman banyak kaki-kaki doang. Telapak kaki ya, berterbangan di luar angkasa. Gila, benar-benar. Mantap. Oke, itu langsung dijawab ya sama drummer. Langsung dijawab. Itu sih sebenarnya menurut gua. Ini enggak nyangka dari tadi drama. Iya, karena Keren apa? karena dia nutupin identitas dia drummer karena gerobaknya ditaruh di Jadi sebenarnya emang gua itu Tukang tikung. Oke. Nah, gua mau nanya nih sama abang-abang sekarang nih. Abang-abang tampan. Aslay. Tengong neng. ya gimana? Kok bisa sih NC Brothers dan Ancaman Mendadak satu sinergi Ya. sampai sejauh ini? Kan padahal kalian itu beda background gitu kan? Ya. Background kalian beda gitu kan, ada hitam, putih, merah, kuning, bener kan? Blackpink ada kan? Blackpink kayak gitu kan? Gimana tuh? Siapa dulu yang mau jawab? Ya terserah kan. Dari Ada empat pihak bergabung. Mungkin dari Ardi dulu kali ya, biar enak ya. Abang Dari gua nih ya. Dulu. Sebenarnya gini sih, apapun halnya ya, apapun bentuknya, kalau sesuatu kebaikan itu tuh nggak ngelihat background ya, Ya. maupun gua bajingan, gua pendosa. Ini orang-orang yang mencari surga gitu Iya, ya. iya. Kalau ketika berbicara kebaikan ya kita bicara kebaikan, Iya. jangan berbicara hal ini. Iya. Karena tujuan kita sama, ini walaupun beda-beda ini, ya kita jalan aja ngalir gitu. Karena kebaikan itu tuh nggak harus dari orang baik juga datangnya. Nah, itu Ini apa? ini yang belum saya pahami, saya masih kecil. Untuk Acil sendiri. Kalau menurut gua sih kenapa gua sejauh ini bisa kenapa si Ancam Mendadak itu sama si Ansi itu masih satu bersinergi berarti ya kan? Ya, sinergi. Menurut gua sih betul kata Ardi ya. Mungkin sedikit gua tambahin ya kan. Menurut gua Ancam Mendadak dan NC itu tuh emang bener satu visi ya kan. Satu visi, satu misi juga. Mungkin dari background gue berbeda dengan dari anak-anak NC Brothers juga. Nah dari situ gue mikirnya gini loh, apa sih namanya? Kenapa aturan tuh
kita itu tuh dijadiin contoh untuk mungkin teman-teman yang lain di luar ini ya kan, bahwa kita itu dari konsep dari ancaman dadap tersendiri, konsep dari MC baru tersendiri itu bisa dinyatuin, padahal dari background kedua ini tuh berbeda ya kan. Nah, kenapa gua berpikir bisa bertahan ya kan, bisa bertahan di lingkupan ini ya kan, ACAM dan aja tuh orang-orangnya tuh gimana ya, asik ya kan, asik, Ada saling yang support. petakilan. Iya, asik, Ada yang punya, tolong. iya Pasti ada. pasti ada itu kan. Nah, dari situ mungkin kita berbeda warna tapi satu rasa ya. Sebenarnya sih gitu ya kan. Gak peduli ya kan, lu mau genre lu apa, mau latar belakang lu apa, selama lu mau support, selama lu mau bantu, selama lu mau belajar, ya udah gaskan aja gitu. Gua gitu. Kalau dari sudut pandang gua, kayak misalnya gua awalnya ini kira gua cuman konsep gua doang yang istilahnya nggak ada orang yang inilah. Ternyata konsep yang contoh kecil, misalnya bukannya mau naikin ini lagi ya, maksudnya gue cuman mau kayak bersih terus kayak bagi-bagi makanan, kayak bagi-bagi ini. Nah itu kan tanpa kita obrolin istilahnya zaman dahulu kala sama mereka. Enggak, gue ketemu sama mereka tuh baru gitu. Itu kan setahun ya gitu ya. Iya, baru lah hitungannya baru. Tapi kan karena istilahnya konsep mereka sama MC berdekatan gitu, yang bikin sampai sekarang jadi lentur, jadi nyaman. Jadi nyaman karena istilahnya konsep yang kecil-kecil menurut kita yang terabaikan, justru itu yang emang benar jadi konsep besar kita. Besar. Iya, mungkin menurut orang-orang di luaran sana, apa sih mengutin sampah gitu, apa sih bagi-bagi makanan cuma sekadar makanan ringan, atau apa sih makanan biasa lah, gorengan-gorengan. Padahal bukan kecilnya ya. Iya. Bukan kecilnya kita ngasih. Tapi manfaat untuk banyak Manfaat. orang. Banyak Jadi kayak orang. tadi sempat dibahas baju-baju bekas. Sebenarnya itu benar-benar bahasanya bukan bekas sebenarnya. Itu benar-benar kita layak pakai. Iya. Kita sortir dulu. Kita ini itu pun dari support dari banyakan dari teman-teman, dan istilahnya itu yang orang sebenarnya mungkin kepikiran, cuman untuk bergeraknya mereka nggak ada tim. Nah, yang kenapa istilahnya yang bergerak itu sekarang kita dipertemukan sama tim-tim ini yang satu konsep itu sebenarnya. Itu sih sebenarnya gua sama ancaman mendadak tuh sebenarnya nggak ada konsep besar. Gimana Iya. Ya, Ekspektasi juga kita juga nggak terlalu gede apa. Kita mengalir. Kita bisa kolektif untuk acara seperti itu ya, bersyukur. Kalau enggak kita nunggu momen. Sampai Yang penting silaturahmi sama Siap. liwat ya. silaturahmi sama liwat. Liwat pes kan kalau lihat di banner tuh suka ada tuh liwat pes. Nah, Yoi. itu apa sih liwat pes itu? Liwat pes. Mungkin bisa jawab sama Ipan, tukang Ipan. selaku Iya. Ipan. selaku suka makan nasi liwat. Kamu nanti Iya. papa dramain loh dia. Liwat pes. Sebenarnya liwat pes itu nama doang sih sebenarnya, nama doang liwat pes. Simbolis ya. Simbolis lah. Setiap kita bikin acara itu mau dimanapun kita pasti bakal ngeliwat gitu. Bahkan teman-teman Sakral ya. sakral banget itu harus ada ya. Acara kita ngeliwat, acara kita ngeliwat. Bahkan dari band-band luar pun itu, walaupun di luar band juga mereka pengen datang ke sini tuh cuma pengen karena ngeliwatnya doang gitu. Bukan karena lihat band, bukan. Emang lapar dari mana? Oh dari Cianjur, Tasik itu liwat dong. Iya. Bahkan kita pas kemarin kita bikin ancaman mendadak volume 9 itu, kita kan bikin di kota ya, di kedai zaman now tuh. Nah kebetulan kita itu nggak bikin liwetan, itu asli banyak yang nanyain. Ini tanya mana ya kan? Cuman kan berhubung kita jarak dari rumah lumayan. ke tempat lokasi event di situ jauh, ya kita nggak bisa ngadain liwet fest juga. Jadi kurang klimaks. Nah benar, kurang klimaks. Kecewa. Udah asli kecewa banget tadi. Kalau pandangan gua sih tentang liwat nih, tentang liwat. Kalau tentang liwat sih, kalau menurut pandangan gua di situ gimana? Biasanya kan kita di ujung acara ya, ada liwatan. Nah di situ
menurut gua kentalnya persaudaraan, Nah, kentalnya iya. di situ. Jadi kita ibarat kata garis besarnya kita nggak mikirin perut sendiri. Iya. Kita makan satu makan semua itu Nggak sih. masuk semua. Nggak mewah tapi kebersamaan. Mewah tapi kebersamaan. Kayak nasi liwet itu yang bikin nikmat kebersamaan. Walaupun kurang garam, Iya, walaupun kurang ayam, apa? kerupuk. Karena kalau makan bareng-bareng enak. Iya. Kurang bakminya, Kurang babi kok sampai ke bakmi. Tahu kenapa bang? siapa ya? Oke bang, ini kan lagi pandemi nih. Oke. Kegiatan lu keganggu gak sih sama pendapat lu kayak gimana Tentang pandemi ini. tentang pandemi? Menurut gua sih selama pandemi ini ya pasti keganggu lah, nggak maksimal seperti biasanya ya kan. Ya dari kerjaan gua, dari apa sih namanya roda perekonomian juga ya kan, dari pergigisan juga, dari peran pokoknya mah. Iya. Soalnya pandemi ini menurut gua kenanya itu ke semua aspek, nggak pandang bulu menurut Nggak gua pandang ya kan. bulu. Apalagi ya kayak model UMKM ya kan, pasti terdampaknya tuh bener-bener signifikan banget ya. Merasa ke semua sih. Berarti semua. Apalagi ya kan kita kan selaku pegiat musik ya kan, pegiat gigs ya kan, pegiat seni juga, otomatis kan pasti terganggu lah, terhalang dengan wabah pandemi ini ya kan. Ya tapi kan kita nggak bisa terus terpuruk ya kan, Iya. dengan keadaan seperti kita tuh harus survive lah, gimana pun caranya itu dengan cara protokol yang udah diberikan oleh pemerintah sih. Nah menurut saran gua sih ya terus survive aja ya kan. Lu kalau misalkan apa sih namanya bergantung ke sesuatu sih ya nggak mungkin juga ya kan. Juga. Semuanya itu harus benar-benar lu dari lu sendiri ya kan. Menurut gua sih itu sih menurut gua. Kalau menurut abang nenek, petinggi Konoha, Konoha Kidul. petinggi NC Brother. Oke. Pandemi ya. Iya. So, Pandemi. Dari omset studio dulu mungkin. Bukan curhat nih. ada sedikit lah. Ya emang ke semua aspek sih. Iya. Kalau untuk pandemi sekarang mungkin omset studio ya jujur ya berkurang. Tapi ada aja, nggak ngilangin rezekinya, ada aja karena gue pun nggak menutup istilahnya untuk orang mau latihan juga ke sini. Walaupun gue sekarang harus ikutin peraturan jam dari pemerintah, jam dari jam berapa jam berapa. Nah, mungkin gue informasiin ke yang suka langganan latihan di sini. Dan kebanyakan kalau misalnya ini gue banyak ini sih, kalau pas pandemi ini banyak yang cancel. Iya, untuk omsetnya untuk acara di luar yang cancel yang sudah booking alat gitu. Terus yang ini ya karena keadaan seperti ini gue pun memaklumi sebenarnya. Ya benar, gue tetap menjalani istilahnya protokol terus istilahnya tetap survive juga gue tuh. Maksudnya nggak dengan alasan pandemi gue tuh nggak produktif juga gue tetap harus nyari celah istilahnya untuk gimana caranya Tetap bertahan karena ya bukan 1-2 studio yang sekarang Yang kolaps kolaps yang tumbang. Gue masih alhamdulillah banyak support dari teman-teman karena gue Ya kan kalau bukan dari temen siapa lagi? Iya. Ya kan? Pokoknya mah intinya mah asal kapangi liwat. Udah. Udah ya. Asal kapangi liwat Pak. Ya. Aman. Kalau dari sisi ininya ya, kita biasa kalau sebelum pandemi kita mau masukin kayak sekarang lebaran yatim itu biasanya kita punya kegiatan yang namanya ngamen di jalan.
atau kita kolektif bisa memaksimalkan dari kolektif kita selebihnya. Kekurangannya kita biasanya turun ke jalan. Kita ngamen, kita nyari dana kolektif. Ya itu maksudnya sekarang kita nggak bisa bergerak ke turun ke jalannya ya. Kita harus ngikutin protokol itu. Bukannya istilahnya kita enggak, tapi tetap kita usahain setiap kegiatan-kegiatan seperti itu kita akan pertahankan walaupun tidak maksimal seperti biasanya. Sebenarnya kayak Bang Ardi juga kan sebenarnya dia yang selalu tahu schedule MC kayak gimana, dia yang selalu support schedule MC. Nah untuk sekarang ya schedule MC sedikit menurun untuk masalah kegiatan seperti itu ya kita karena kita ikutin protokol itu karena kita nggak bisa juga istilahnya terlalu ekstrim. Aku mangke enggak juga. Karena bisa beban. Iya, karena gua bawa banyak orang kalau untuk turun ke jalan tuh bawa banyak orang. Tanggung jawabnya tuh lebih gede. Tanggung jawabnya lebih gede. Bukan 1-2 band juga kan. Resikonya lebih gede. Tapi alhamdulillah walaupun kemarin istilahnya masih pandemi pas bulan puasa ya, gua cerita bulan puasa kemarin kita yang awalnya nggak tahu harus bikin pergerakan apa yang buntu itu buntu banget kita ini gimana ini mau lebaran kebutuhan keluarga dan kebutuhan untuk kita istilahnya kegiatan-kegiatan kita di Ramadan itu gimana caranya, tapi alhamdulillah kegiatan kemarin Lancar. Alhamdulillah lancar kayak bersih-bersih masjid atau bersih-bersih lingkungan bagi takjil. Iya bagi-bagi takjil kita masih dikasih kesempatan ya itu yang penting lu jangan putus arang gitu. Lu harus tetap survive itu. Maksudnya cari celah gimana caranya safety menghasilkan dan bisa bisa berbagi ke semua. Tuh, dengar guys. Tinggi Konoha nih yang bicara. Ya penambahan mah ini aja sih, intinya mah percaya aja kalau kita punya niat baik, insya Allah ada jalan aja. Iya. Nah, jika kita punya niat jelek aja, kalau ada jalan kenapa niat baik nggak ada gitu. Iya. Mantap. Simpelnya gitu aja lah. Gak usah dibikin ribet. Dari Ivan? Pokoknya kan pandemi kayak gini saling jaga aja sih ya. Saling jaga, saling semangatin satu sama lain. Gak usah bikin down. Gak usah bikin down teman-teman sekeliling juga, keluarga kayak gitu. Yang bener kayak yang tadi abang-abangan bilang survive, yang penting survive terus, produktif terus aja sih. Selagi itu kita tidak melanggar yang dibuat pemerintah, ya udah gas aja sih. Gue boleh nanya nggak sih? Crosstech kan istilahnya ini ya, maksudnya kegiatannya sama kayak kita. Dia lebih ke moto-moto dan dokumen-dokumen band-band besar gitu lah. Oh, yang barusan ngasih baju. Yang barusan ngasih baju, iya. Endorse. Kalau di Crosstech lo selama pandemi ini lo yang misalnya nih ada band-band yang udah nge-booking lu itu karena mereka gagal tour atau gimana, jadi kendalanya apa sih? Maksudnya gue mau nanya itu aja sih sebenarnya. Biasanya kan lu misalnya bulan ini tuh lu sampai 3 kali 4 kali keluar kota buat dokumentasi band-band di luar kota itu untuk sekarang lu lebih kali ini kayak gimana, atau job lu emang benar-benar gak ada itu tuntas atau gimana? Kalau misalnya untuk yang dari band-band yang ngajak Crosstech Tour itu sebenarnya kemarin tuh emang ada band Busuk itu dari Depok ngajak, emang sebelumnya juga dia 2020 itu ngejalanin tour Rose River Tour itu, dia promo album yang di label sama Lawless Jakarta tuh, dia sempat kesini juga kan ke NC, dia ngambil di Bogor itu di NC. Nah setelah terakhir di Bogor itu di NC dia udah tuh cut sampai akhir 2020 dia cut. Terus gue ngobrol sama Bang Ateng tuh, gitarisnya Bang Ateng, dia ngajak Crosstech buat jadi tim dokumentasinya. Alhamdulillah dipercaya buat jadi tim dokumentasi Busuk kita buat melanjutin Rose River Tour 2021. Kemarin kita udah jalan ke Jawa Timur sama Jawa Tengah itu, jadi di setiap di Jawa Timur 3 titik, Jawa Tengah 3 titik. Oh, jadi kegiatan lu tetap berjalan ya sebenarnya. Alhamdulillah sih, walaupun apa ya nggak sebanyak batasin lah ya, masih terbatas. Lu, misalnya Busuk tetap
tetap tur tapi tetap dibatasi. Dibatasin ya. Private. Ya tetap sama ya tetap ngejaga protokol juga sih sebenarnya kita. Dan juga alhamdulillah pulang dari sana juga kita nggak ada yang kenapa-napa, sehat semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini barusan ngasih baju. Oke, untuk pertanyaan terakhir, pesan kalian nih abang-abangku nih. Pesan kalian buat kawan-kawan di luar. Kalau dari gua sih buat teman-teman yang di luar ya, Ya. tetap semangat aja, terus produktif, jaga kesehatan, pokoknya ya terus survive aja, terus survive. Dia merdeka. Kalau untuk Katio, Tuh kalau gua sih pesan-pesan ke teman-teman gua yang di luar itu, kalau penonton yang nonton video ini ya kan, menurut gua terus berusaha aja ya kan, kita juga sama tetap berusaha, tetap semangat, tetap survive. Intinya mah apa yang lu kepingin lakuin aja. Selagi itu Selagi itu tidak bisa. mungkin orang lain juga ya kan. Ya kan. Terus satu tambahan lagi nih. Selama pandemi ini kan kita kan harus meningkatkan imun tubuh ya kan. Iya. Menurut gua salah satu caranya itu makan apa yang lu pengen makan aja udah. Iya. Sekiranya itu lu enak buat lu, sehat buat lu, udah makan aja gitu. Ya, Sampai gemuk. Ada pantangan lah. Gak ada pantangan. Intinya makan. Iya, pokoknya mah makan udah, intinya makan ya. Udah makan yang enak, yang kenyang udah. Kalau untuk Anende, Pesan-pesan buat kawan-kawan di luar ya. kawan-kawan di luar. Gua cuma nyaranin jaga kesehatan kalian, karena kalau kalian sendiri bisa menjaga kesehatan kalian bisa menjaga kesehatan lingkungan kalian juga. Benar. Keluarga juga. Ya, intinya Ya dari kita aja dulu. dari ya. kita aja dulu. Maksudnya kalau untuk kalian berkegiatan apa, jalani terus. Maksudnya pandemi hanya istilahnya di sini bumbu kita gimana caranya kita bisa lebih mandiri, kalau gue bilang Iya. sebenarnya. Kalau Intinya untuk jaga kesehatan. Adi, Kalau gue sih intinya mah jangan mau menyerah sama keadaan ya. Nah, iya bener banget itu asli. iya benar. Intinya maju mundurnya kita itu tergantung kita. Betul. Jadi Betul. kalau misalkan keadaan kita kayak gitu, kita jangan nyalahin keadaan lah. Sebenarnya dari kita sendiri. Dan satu pesan gue sih, imun penting, tapi iman lebih penting lah ya. Benar. Punya keyakinan masing-masing. Iya, benar. Kita pentingin imun tapi nggak pentingin iman udah. Ya, percuma. Ini sebenarnya saya Itu. menempatkan diri kita. Jadi intinya mah tuh hablum minallah, hablum minallah. Iya, mantap. Jangan preman mas ya. Gak kepikiran. Oke. Pokoknya itu aja dah. Itu pesan-pesan dari abang-abang kita, kawan-kawan semuanya. Ya, Pokoknya oke. intinya kalian baik-baik di luar, Tetap positif. tetap positif. Jaga kesehatan. Jaga Jaga kesehatan. kesehatan. Salam dari kami. Terima kasih semuanya. Oke geng, itu video perdana kita ya dari channel 1000 Tangan. Terima kasih yang udah like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa pokoknya. Gua Gilang Bader ya. Salam buat kalian. Terima kasih banyak kawan-kawan di luar sana. Intinya kayak gitu, ambil baiknya, buang buruknya. Oke? Oke, dadah.